Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Meme Mariska, NIM 22210101024 dari kelas PAI A6. Di sini saya akan membawakan satu materi mengenai contoh gangguan belajar pada anak guna memenuhi tugas yang diberikan kepada saya oleh dosen pengajar saya. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu secara singkat saja mengenai gangguan belajar. Apa sih gangguan belajar itu ya? Jadi, gangguan belajar yaitu masalah-masalah yang mempengaruhi kemampuan otak untuk menerima, mengolah, menganalisis, serta menyimpan informasi seperti itu. Dan di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh nih gangguan belajar gitu ya. Kalau gangguan belajar itu kan ada banyak macamnya. Ada gangguan belajar diskalkulia, disleksia, dan lain sebagainya itu ya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diskalkulia. Apa sih diskalkulia itu ya? Diskalkulia merupakan salah satu gangguan belajar di mana ketidakmampuan anak untuk berhitung yang disebabkan oleh gangguan pada sistem saraf pusat. Di sini anak mengalami kesulitan dalam membedakan bentuk geometrik, simbol, konsep angka, serta anak itu sulit menghafal penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian dengan cepat. Jadi diskalkulia ini terfokus pada kesulitan belajar matematika gitu, angka-angka, simbol-simbol seperti itu. Dan ciri anak yang mengalami kesulitan belajar spesifik ini ada 4. Yang pertama ada linguistic skill, ada perceptual skill, ada attention skill, dan juga ada mathematical skill. Saya akan menjelaskan sederhana saja. Yang pertama yaitu ada linguistic skill. Linguistic skill itu contohnya anak tidak mampu menyebutkan nama atau istilah-istilah, konsep, dan juga simbol yang ada pada matematika. Yang kedua, perceptual skill. Anak itu mengalami kesulitan dalam mengamati atau membaca simbol serta tanda aritmatik. Dan yang ketiga yaitu ada attention skill, di mana anak itu kesulitan nih dalam menjalin angka-angka atau gambar dengan baik. Biasanya attention skill ini anak itu sering terbalik dalam menulis angka. Jadi kalau ada anak yang sering terbalik dalam menulis angka, tergolong pada ciri diskalkulia yang ketiga, yaitu attention skill. Dan yang keempat, mathematical skill. Kesulitan anak dalam mengikuti langkah-langkah menghitung dalam matematika, baik menghitung objek dan juga mempelajari angka-angka dalam tabel. Kalau ada anak yang kesulitan dalam mengikuti langkah-langkah penyelesaian, langkah-langkah menghitung dalam matematika, ya tergolong dalam ciri yang keempat, yaitu mathematical skill. Dan ya, dalam diskalkulia ini tidak hanya ada satu tipe, melainkan ada tipe diskalkulia. Yang tipe pertama yaitu lemah dalam logika. Penjelasannya ya, anak itu tidak mampu atau kurang dalam menjelaskan ukuran suatu bentuk ataupun bidang. Lemah dalam menulis angka-angka seperti itu. Yang kedua yaitu lemah dalam perencanaan. Anak tidak mampu untuk menganalisis suatu kondisi permasalahan yang sederhana, akibatnya anak itu sukar dalam memecahkan problem yang dihadapi. Yang ketiga, tekun dalam tugas. Yang ketiga ini perlu diperhatikan. Tekun dalam tugas. Anak itu sangatlah tekun dalam mengerjakan tugas. Ketika ada tugas dia kayak langsung sat-sat gitu ya bahasanya ya. Tekun sekali dalam mengerjakan tugas. Akan tetapi dia selalu salah ya. Tekun, dia sangat tekun, tapi dia selalu salah, seperti itu. Itu tergolong dalam tipe diskalkulia yang keempat ya. Ketiga. Yang keempat yaitu ketidakmampuan untuk menghitung sederhana. Di sini anak tidak mampu untuk menjumlahkan, mengurangkan, mengalihkan, membagi untuk soal-soal yang sederhana. Misal nih, kita ambil contoh mengenai penjumlahan. Penjumlahan
17 ditambah 17. Kalau kita kan menghitungnya kan, kalau disusun ya, penjumlahan susun gitu ya, 17 tambah 17. 7 tambah 7 terlebih dahulu, yaitu 14. 4 tulis bawah, 1 simpan atas, gitu kan ya. Tapi kalau anak yang memiliki gangguan belajar diskalkulia, dalam tipe keempat ini, dia menulisnya tidak seperti itu, tapi 17 tambah 17, 7 tambah 7, 14, tidak 4 tulis bawah, 1 simpan atas, tidak. Melainkan langsung ditulis semua, 14. Kemudian 1 tambah 1, 2. Jadi hasilnya 214 gitu. Itu yang dialami anak tipe diskalkulia, ketidakmampuan untuk menghitung sederhana. Dan juga ada 3 kriteria pokok kesulitan belajar dalam matematika ini. Yang pertama yaitu intelijensi normal atau tinggi, umur, kemampuan matematika dibandingkan dengan standar tes tidak sesuai tingkatannya. Dan yang kedua, mengalami gangguan dalam melaksanakan tugas-tugas matematika sesuai dengan umur atau tingkatan kelasnya, sehingga anak itu mengalami prestasi yang menurun dalam matematika atau rendah gitu ya. Di sini maksudnya itu ketika dalam usianya, contoh usia segini seharusnya anak itu sudah bisa mengerjakan atau menyelesaikan penjumlahan. Tapi anak yang memiliki gangguan belajar diskalkulia ini, dia kesulitan, dia belum mampu gitu ya. Jadi tidak bisa menyeimbangkan dengan teman-temannya. Teman-temannya udah bisa penjumlahan nih. Yang gangguan diskalkulia ini dia mengalami kesulitan di situ. Jadi tidak sesuai dengan umur atau tingkatannya, seperti itu. Dan kriteria yang ketiga yaitu kesulitan belajar di bidang matematika ini disebabkan karena kondisi sensori defisit secara medis, ya, karena gangguan neurologi gitu. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu subbab selanjutnya ya. Bagaimana sih cara mengatasi gangguan belajar diskalkulia ini? Kalau kita sebagai guru nantinya gitu ya, apa sih yang kita lakukan, cara mengatasi? Ya jangan cuma guru sih ya, orang lain juga gitu. Bagaimana cara mengatasi diskalkulia ya? Bagaimana? Kan anak ini kan tidak bisa mengerjakan soal-soal angka-angka matematika nih, lemah sekali gitu. Bagaimana? Kita jangan menganggap anak yang memiliki gangguan diskalkulia ini kayak menganggap bodoh gitu ya. Tidak boleh, karena ini tergolong dalam gangguan belajar yang banyak orang yang mengalami ini gitu. Tidak hanya 1-2 orang gitu, banyak yang mengalami ini. Ada cara untuk diterapi nih, atau cara untuk mengatasi diskalkulia. Ya, diskalkulia ini dapat diterapi dengan cara mengubah pembelajaran agar memori ini bisa hidup kembali gitu ya. Memori anak yang memiliki gangguan diskalkulia ini bagaimana caranya agar memorinya itu hidup kembali gitu. Yang pertama, berikan contoh yang konkret dan juga jelas. Ya, berikan contoh yang jelas nih, yang sesuai dengan kenyataannya gitu ya. Yang kedua, visualisasikan tanda atau simbol. Anak yang memiliki diskalkulia ini sangat senang apabila divisualisasikan tanda atau simbol ini. Yang ketiga yaitu belajar sambil bermain ya. Belajar sambil bermain sudah sering kita ketahui kan ya. Belajar sambil bermain gitu. Itu kan anak yang memiliki gangguan diskalkulia ini memorinya sedikit demi sedikit akan hidup kembali apabila kita menerapkan ya ini, metode ini, belajar sambil bermain gitu. Yang keempat yaitu gunakan warna pada angka-angka. Contoh kalau kita kan biasanya kan belajar ya angka biasa saja, flat gitu ya. Kayak penjumlahan kayak 17 tambah 17 ya sudah, seperti itu saja. Tapi ketika anak yang memiliki gangguan diskalkulia ini, alangkah lebih baiknya untuk untuk menerapi untuk ini agar anak itu bisa nih memorinya hidup kembali. Kita gunakan warna pada angka-angka itu biar anak itu kayak wah gitu ya. Ketika wah itu anak bilang wah gitu ya, itu memorinya akan sedikit demi sedikit hidup kembali, seperti itu. Gunakan warna ataupun ya animasi terbaik, animasi terbaik. Jangankan anak diskalkulia, kita saja, kita kalau
kita melihat ada visualisasi, ada animasi-animasi itu, kita kan suka ya. Ya, anak diskalkulia ini akan lebih cepat tanggap, cepat menangkap apabila dengan menggunakan metode-metode seperti yang saya sebutkan tadi. Itu tadi mengenai pengertian diskalkulia, ciri-ciri, tipe diskalkulia, dan juga bagaimana cara mengatasi gangguan belajar diskalkulia seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah penyampaian materi, tutur kata, tingkah laku saya yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri.